Halo, ketemu lagi sama Rajali. Orang biasa, bukan selebritis, bukan public figure, apalagi motivator. Ya, orang biasa saja. Teman-teman Rajali, pada kali ini Rajali mau ngoceh sesuatu hal yang mungkin disadari, tapi seperti biasa, banyak orang ataupun Rajali sendiri tidak mengakui. Padahal ini menjadi penting. Untuk apa? Setidaknya untuk sedikit memahami apa yang terjadi dalam kehidupan akhir-akhir ini. Rajali nggak berbicara tentang luar negeri, Rajali nggak berbicara tentang sesuatu yang di luar jangkauan pikiran dan kehidupan Rajali itu sendiri. Nomor satu adalah masalah perubahan budaya yang menyebabkan perubahan gaya perilaku sebuah generasi saat ini. Di mana bisa jadi generasi saat ini adalah teman-teman sekalian atau juga para orang tua. Bahwa mengapa kemekaran, kok kemekaran ya, apa ya? Bahwa sesuatu yang tadinya dianggap hanya untuk orang cukup usia dan dewasa dengan segala pertimbangan tertentu yang sebetulnya memang benar secara normatif, banyak sekarang anak kecil pun sudah berperilaku ingin seperti para orang-orang yang jauh lebih tua, bahkan seperti orang tuanya. Hal ini tak lain dan tak bukan adalah disebabkan oleh perubahan model komunikasi, di mana pada saat ini komunikasi dilakukan secara daring atau online. Medsos di mana-mana. Medsos belum memiliki sebuah peradaban tentang norma dan etika. Jadi dari kecil anak-anak udah kepengen seperti gaya-gaya atau model yang ada di medsos. Yang ditampilkan oleh banyak orang melalui media sosial itu sendiri. Dan ini kan kata lagi Rajali hidung memiliki efek yang luar biasa. Nomor satu adalah bagaimana seorang perempuan yang masih di bawah umur merasa layak untuk melakukan sesuatu seperti yang ada di medsos atau di film-film atau di mungkin di drakor-drakor itu gitu. Kalau nggak nangis, kepengen menjadi. Kalau nggak kepengen secantik hasil operasi yang ada di drakor, ya perempuan-perempuan kecil itu kepengen bergaya dan memiliki sebuah romansa seperti bayangannya sendiri. Di sini menjadi penting ketika Rajali ingat bahwa ada sebuah kenyataan yang bersifat internal dan sebuah kenyataan yang bersifat eksternal. Yang dinyatakan dalam sebuah quotes, map is not authority. Peta bukanlah sebuah kekuasaan. Kalau dihubungkan dengan kenyataan internal dan kenyataan eksternal, kenyataan eksternal berlaku umum, tetapi belum tentu benar terhadap
kenyataan internal. Jadi misalnya kenyataan di luar mengenai flexing, kayaknya gaya, gagah, banyak uang itu kesuksesan. Tapi dalam pemikiran setiap orang akan berbeda. Ada yang tidak bisa memiliki kehidupan sosial seperti yang ada di medsos atau di flexingkan itu, mengatakan bahwa uang tidak penting. Yang penting sebuah kebahagiaan. Ada yang mengatakan kaya boleh, yang penting halal. Ada lagi yang mengatakan secara internal itu sombong. Jadi macam-macam ya. Sebuah kenyataan yang bersifat umum, bersifat eksternal, selalu tidak sama dengan apa yang dalam benak masing-masing orang. Sehingga ada yang namanya lex generalis, berlaku umum. Sebuah generalisasi, sebuah sesuatu yang dianggap umum. Ini yang menyebabkan pendewasaan yang belum pada saatnya, tetapi dilakukan. Ini kayak buah kalau dikarbit. Mending kalau enak, ya pasti nggak enak gitu. Mana ada buah yang enak karena karbitan. Mana ada sebuah kejayaan, kesuksesan, kesejahteraan yang membawa kebahagiaan kalau hanya dari hasil karbitan, either korupsi, either apapun juga, either penipuan. Hal ini menjadi penting karena itu tadi. Karena orang tidak lagi memahami bahwa apa yang berlaku benar di luar diri kita belum tentu benar atau belum tentu salah dari sisi internal kita sendiri. Oleh karena itu, yang paling diperlukan dalam hal ini adalah kemawas dirian. Tanpa mawas diri yang baik, ini seperti kalau dalam organisasi atau ketatanegaraan atau negara, pemerintahan menjadi pintar membuat aturan, tapi bodoh dalam melakukan pengawasan. Jadi misalnya nih, mengapa di setiap kementerian itu ada yang namanya inspektorat. Adalah sebuah institusi atau unit pengawasan. Tapi mengapa korupsi masih terjadi? Mengapa masih harus ada KPK lagi? Ini yang menjadi unik. Oleh karena itu, kemawas dirian ini sebelum kita berbicara tentang bagaimana membangun sebuah karakter. Bagaimana karakter development. Boro-boro sampai pada ke revolusi mental. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon komen di bawah ini. Dan tentu saja